Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang membagikan perspektif seorang day trader, di mana channel ini membagikan insight dan indikator-indikator setup yang khusus digunakan seorang day trader, di mana gua sebagai seorang day trader melakukan aktivitas trading harian untuk mengambil profit sesuai dengan target harian gua gitu ya, dan juga resiko yang sudah gua tentukan untuk trading hari itu. Jadi kita nggak akan over dari target loss-nya kita, ataupun maksudnya target loss itu gimana Om? Ya kita sudah tentukan untuk hari ini kita hanya akan loss maksimal $20 misalnya, maksimal $50 misalnya. Maka dengan kita tahu bahwa batasan resikonya kita hanya segitu, ya target profit minimal 1/1 dari resiko yang akan kita terima. Seandainya trading yang kita buat atau trading yang kita lakukan pada hari itu kena loss semua karena marketnya volatile. Contohnya NFP tadi malam gitu. Jadi itulah kurang lebih gambaran seorang day trader. Jadi kita menghitung resiko terlebih dahulu, kemudian kita mengalihkan dua atau satu banding 1,5 dari resiko yang sudah kita hitung. Sebelum video ini dimulai, minta tolong buat teman-teman yang baru dapat channel ini, langsung di subscribe aja, kemudian nyalain notifikasinya. Fungsinya apa Om? Ya, untuk ngedukung channel ini, biar juga kalau gue upload video terbaru tentang setup, setting, trading gitu ya, teman-teman bisa langsung dapat update-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan stay di channel ini, terima kasih banyak. Ini jadi semangat gue pribadi untuk terus ngebikin konten, walaupun nggak rutin gitu ya. Baik, untuk video kali ini gue mau ngebahas indikator yang paling jelimet secara tampilan gitu ya. Tapi sebenarnya indikator ini sangat bermanfaat untuk seorang day trader. Indikator ini tetap gitu ya, kecenderungannya adalah follow trend atau dia respect banget sama uh, tren yang kebentuk. Jadi secara fungsi dari indikator ini adalah trend following indikator. Kita akan menggunakan indikator ini sebagai penentu dari pergerakan market gitu. Kita akan langsung secara gampang menentukan market lagi bearish atau bullish berdasarkan tampilan yang disuguhkan sama indikator ini. Kenapa gue bilang jelimet secara tampilan? Indikator ini namanya Ichimoku Kinko Hyo atau kita sebutnya indikator Kumo. Ya, kita singkat biar nggak kepanjangan. Gue juga belibet ngomongnya. Kita sebutnya indikator Kumo, gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek atau bisa dibuka di TradingView ataupun di semua platform trading, MetaTrader 4 ataupun 5, Ichimoku Kinko Hyo ini pasti ada di bagian indikator trend karena Ichimoku Kinko Hyo ini atau indikator Kumo ini adalah indikator yang follow trend. Tadi yang gue bilang, kita akan langsung tahu market berada di bearish atau di bullish gitu ya berdasarkan informasi yang ditampilkan sama indikator ini. Makanya tadi gue bilang, kita akan langsung lihat gitu, market lagi bullish atau bearish, kita hanya cukup melihat dari informasi kumonya. Gitu ya. Kita hilangkan garis konversi dasar dan konversinya. Lagging span-nya juga nggak dipakai. Sebenarnya masing-masing ini punya fungsi dan secara teori ini semuanya berguna. Tapi secara umum teman-teman yang menggunakan Ichimoku mereka hanya menggunakan apa namanya cloud ini atau kumonya kita sebut ya. Kumo dalam bahasa Indonesia itu artinya awan. Makanya kita sebutnya indikator kumo. Nah, kita tabelin biar teman-teman tuh bisa jelas langsung melihatnya bahwa kita akan langsung tahu fungsi dari kumonya sendiri gitu. Ketika market berada di atas dari Kumo, maka kita akan sebut marketnya bullish. Kalau market berada di bawah Kumo, seperti ini, kita sebut market sedang bearish. Ya gue juga tahu om gitu. Iya itu dia. Kita hanya bisa tahu bahwa marketnya ini sedang bearish ataupun bullish berdasarkan informasi dari Kumo-nya. Tapi kita nggak akan tahu kapan dan di mana kita bisa entry, kan gitu. Nah, makanya ya, makanya gua akan kasih tahu
bagaimana kita nyari peluang entry berdasarkan indikator Ichimoku ini. Oke? Kita butuh satu tambahan indikator ketika kita akan entry. Menggunakan indikator Ichimoku dan indikator tambahan untuk menentukan kapan kita masuk buka posisi buy atau buka posisi sell. Yang pertama-tama harus teman-teman lakukan adalah buka time frame besarnya dulu untuk memastikan trennya itu lagi naik atau lagi turun. Oke? Dan karena channel ini adalah channel day trading, otomatis kita nggak akan lihat time frame besar. Dalam arti kita bicara besar adalah time frame H4 ataupun daily. Even itu makan sampai weekly. Itu kita nggak butuh. Karena kita trade berdasarkan sesi. London season, US season gitu doang. Dan itu cukup untuk kita nyari uang di sana. Makanya kita hanya butuh satu time frame besar gitu ya, H1 untuk melihat bahwa marketnya ini sedang bullish. Bisa dilihat ya teman-teman ya, ketika dia breakout ke atas dan dia naik ke sini gitu ya. Kita melihat bahwa marketnya sudah bullish strukturnya. Oke. Berdasarkan informasi ini, karena kita akan trading berdasarkan session London ataupun US, kita akan turun ke time frame yang lebih kecil. Kan bullish juga nih om, terus gue entry-nya di mana gitu. Kan gue nggak mungkin asal entry, ntar gue di floating. Betul, kalau kita hanya asal entry berdasarkan posisi market dan warna dari kumonya, ada kemungkinan kita kena floating yang cukup besar, di mana itu melebihi dari resiko yang sudah kita hitung untuk trading kita. Misalnya kita resiko kan $20, kita entry asal-asalan berdasarkan warna. Oh ya udah gue entry di sini misalnya, gue entry di sini misalnya, ya kan? Ada kemungkinan market bisa turun dulu ke bawah kumo, baru dia naik lagi. Jadi ada potensi resiko di sana. Makanya untuk teman-teman bisa entry secara pas gitu ya, kapan momentumnya, kemudian di mana menaruh stop loss, teman-teman bisa menambahkan yang namanya parabolic SAR. Oke. Parabolic SAR ini secara default gitu ya, nilainya adalah 0,02 dan 0,2. Ini sama ya. Step ini kita bisa dibilang. Nah, yang dirubah ini adalah value yang ini. Yang ini. Nah, sekarang teman-teman udah bisa langsung ngebikin apa namanya ya? Ngebikin kesimpulan bisa dibilang kapan dan di mana kalian akan membuka posisi berdasarkan informasi ini. Pertama, kita ulang ya. Ketika kita akan entry buy gitu ya berdasarkan apa namanya? Informasi di chart ini, gue gedein lagi, sorry ya. Karena kita melihat di H1 udah breakout ke atas awan gitu ya, di atas kumo, maka kita akan nyari buy. Karena kemungkinan marketnya akan trending ke atas, bullish. Maka kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15 misalnya sebagai time frame entry-nya kita. Karena kita sudah marking tadi di area mana kita melihat ada breakout, oke? Maka kita hanya perlu siap-siap menunggu adanya titik parabolik SAR gitu ya, titik parabolik SAR yang membuka atau yang muncul di bawah dari market atau di bawah dari candle. Contohnya, kalau misalnya teman-teman mau agresif, maka teman-teman akan terus membuka posisi selama syarat terpenuhi. Gitu. TP-nya 1:2 selalu. Gitu ya. Ini pertama, kan belum kena nih. Ini TP-nya di sini nih, gitu ya. Kemudian teman-teman akan buka lagi posisi ketika melihat karena kita bicara agresif entry ya. SL-nya adalah di dot pertama yang muncul, kemudian take profit-nya adalah 1:2. Oke. Harus kita buka lagi atau kita buka lagi posisi buy ketika kita melihat ada dot yang muncul di bawah candle. Oke. TP-nya 1:2. Ya, di sini.
Berarti kita extend di sini, kita TP, kemudian yang ini kita extend juga. Disinilah kita dapat take profitnya, teman-teman. Jadi, fungsi parabolik SAR di sini adalah menentukan di mana kalian bisa buka posisi. Jadi, kalian nggak sembarangan buka posisi berdasarkan, wah udah di atas Kumo nih, gue masuk sekarang. Nggak. Fungsikan parabolik SAR ini sebagai indikator entry-nya kalian. Signal ngebuka posisi, bisa dibilang. Signal buka posisi buy ataupun sell. Contoh lagi, teman-teman bisa geser ke time frame H1 lagi. Kita contohkan untuk yang posisi sell. Oke, contohnya di sini. Ini kan di sini sell nih. Tapi posisi marketnya kan begini, jauh sekali dari close. Gitu. Nah, berdasarkan informasi di sini misalnya, karena dia udah breakout di H1 ya, sudah breakout di bawah Kumo, maka mindsetnya kita hanya akan cari sell. Kita tinggal turun ke time frame yang lebih kecil M15 untuk mencari posisi sell entry-nya kita. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin kapan kita harus buka posisi sell. Seperti yang gue bilang tadi, contoh yang sekarang gue lakukan adalah aggressive entry, di mana kita melihat market bergerak di bawah dari Kumo di M15 ya, berdasarkan time frame H1. Dia sudah breakout ke bawah Kumo. Jadi mindset kita sell dan kita mencoba melakukan aggressive entry berdasarkan indikator parabolik SAR. Setiap kali muncul si dot di atas atau titik di atas candle, artinya bearish sudah terkonfirmasi, maka itu menjadi signal entry-nya kita untuk buka posisi. Maka kita akan buka posisi sell di sini setelah kita mengkonfirmasi ada dot candle di atas dari market kayak gini. Nah, SL-nya kita tentukan berdasarkan titik pertama dari dot yang muncul sebagai acuan stop loss-nya. Take profit-nya 1:2 selalu. Kalau misalnya kalian khawatir nggak akan kecolek 1:1, silahkan, nggak apa-apa. Ya, terus kita coba aggressive entry lagi di sini ya. Kita akan buka entry lagi di sini berarti di candle berikutnya. Dan stop loss-nya itu kita pasang di dot terakhir. Dot pertama yang muncul di atas dari market. Untuk take profit-nya kita ambil 1:2. Di mana ini? Oh, di sini kena take profit-nya. Kemudian di sini ya, di sini kita menemukan ada satu lagi candle yang dot yang titik yang muncul di atas dari market. Kita pasang stop loss-nya di dot terakhir. Dot pertama yang muncul sebagai titik stop loss-nya kita. Nah, take profit-nya 1:2. Di sini teman-teman bisa lihat, ini kalian bisa gunakan juga ya. Ini kalian bisa gunakan juga di time frame M15 dan scalping di M1. Oke, kalian bisa lakukan itu. Kalau misalnya memang kalian akan fokus di depan chart selama 2 jam atau 3 jam penuh, gunakan metode ini gitu ya. Dengan cara yang seperti gue bilang barusan, gue jelaskan gitu ya. Kalian membuka posisi gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan time frame M15 sebagai time frame besar dan M1 sebagai time frame entry, gunakan apa namanya akun yang spreadnya 0, RAW spread gitu ya. Dan teman-teman bisa cek di deskripsi, di situ ada broker rekomendasi yang menyediakan spread zero gitu ya, spread mulai dari 0. Jadi kalian itu entry nggak langsung minus kalau misalnya di M1. Jadi harga entry kalian itu sesuai dengan titik di mana harga itu terbentuk. Makanya zero spread ini sangat dibutuhkan atau sangat bisa digunakan oleh seorang scalper yang menggunakan metode trading di M1 gitu ya. Karena dia hanya ngejar 10 pips dari entry misalnya gitu ya. Entry tipis-tipis gitu ya, take profitnya untuk memastikan si profitnya nggak kepotong gitu ya.
si profitnya nggak kepotong, dia menggunakan akun jenis trading ya, yang spreadnya itu nol atau zero spread supaya maksimal secara profit. Entry di harga 1.000 ya emang dia start di 1.000 bukan 1.000 plus spread. Bedanya akun zero spread itu. Jadi kalau misalnya market bergerak 100 pip dari harga 1.000, ya kita benar-benar dapat full 100 pip. Oke? Teman-teman cek di deskripsi, di sana gue cantumin link rekomendasi broker yang bisa kalian gunakan untuk ambil zero spread. Oke? Nah, jadi metode trading menggunakan Kumo ya. Kumo ini berfungsi untuk filter aja, teman-teman ya. Untuk filter teman-teman ngelihat bahwa marketnya lagi di atas atau di bawah dari Kumo. Ketika teman-teman sudah melihat market berada di atas dari Kumo, kita menyebut market sedang bullish atau baru saja bullish. Contohnya di sebelah sini. Ya, market di atas Kumo baru breakout dari trend gitu ya. Kita mengindikasi bahwa marketnya berubah nih, kemungkinan ada bullish momentum. Maka kita turun ke time frame yang lebih kecil untuk melihat gitu peluang yang dikasih sama market gitu ya. Di mana kita bisa entry, follow up untuk buka posisi buy-nya gitu, teman-teman. Nah, di sini gitu contohnya. Kalian bisa buka posisi ketika kita melihat adanya candle yang mulai ada titik-titik di bawahnya. Kita akan agresif entry, buka posisi kemudian. Gitu. Nah, sebenarnya gua kasih tips ya. Sebenarnya si parabolic SAR ini gitu ya. Si parabolic SAR ini step ini berpengaruh ya di sini. Kenaikan ini berpengaruh pada tampilan dotnya. Contoh, kalau misalnya gua rubah jadi 0, karena 0,2 kita rubah jadi 0,1 misalnya. Tampilan dotnya agak lebih geser gitu. Kita rubah lagi supaya lebih kecil misalnya dari 0,2 jadi 0,1. Tampilannya dia itu lebih si apa ya namanya ya, lebih lebih sederhana gitu. Semakin besar nilai kenaikan di sini, maka dia lebih sensitif atas pergerakan dari candlenya atau pergerakan signal yang kita akan pakai buat buka posisi. Bisa diperhatiin ya, di sini ada muncul lagi signal buy gitu ya. Di sini juga muncul signal buy, beda dengan kalau kita reset jadi default 0,02 dan 0,2 gitu. Di sini eh, sinyalnya bergeser, entry-nya itu di sini, bukan di sini tadi. Ya, jadi teman-teman perlu mengulik kalau misalnya memang kalian nggak pakai setting default dari parabolic SAR. Silahkan diulang-ulang, di backtest, atau dicoba kapan kalian harus membuka posisi dan seberapa take profit yang harus kalian ambil dari metode ini. Silahkan dikulik sendiri secara prosesnya. Oh, gue nggak mau om TP 1:2 kebanyakan. 1:1 aja, tapi gue akan buka posisi lebih agresif. Ya udah nggak apa-apa silahkan gitu. Yang penting kalian sudah punya alasan kenapa kalian hanya butuh 1:1 dibandingkan 1:2 kan gitu. Oh enggak om, kayaknya 1:3 kena om, gue udah coba beberapa kali, ternyata 1:3 kena kok om, cuma memang agak jarang gitu. Nah, agak jarangnya ini berapa kali gitu kemungkinannya. Jadi kalian harus bisa memastikan bahwa alasan yang kalian punya untuk mengambil target profitnya itu berapa, dan stop loss yang kalian gunakan itu sudah gue jelaskan di sini. Stop loss kalian hanya diletakkan di dot pertama yang muncul di arah dari market. Oke? Jangan lebih dari itu. Karena ketika kita bicara stop loss-nya kalian lepas gitu, kalian nol kan, ketika market ada news kayak NFP semalam, SL-nya bisa gila-gilaan gitu. Ya, karena ketarik sama spread gitu. Spread flip yang di generate sama market, brokernya. Hati-hati dengan kondisi seperti itu. Oke? Gue rasa itu aja, silakan dicoba trading sistem yang ini. Indikator Ichimoku menggunakan kombinasi parabolic SAR sebagai signal entry-nya kalian. Ya, Ichimoku digunakan sebagai trend indikator. Kita hanya melihat posisi market berada di atas atau di bawah dari market. Kita akan tahu
entry yang akan kita buka di time frame yang lebih kecil. Di time frame H1 kita melihat market berada di atas Kumo, maka kita akan ngebuka posisi buy di time frame kecil. Oke? Market di bawah Kumo di H1 kita akan buka sell di time frame yang lebih kecil. Dah, kesimpulannya itu dengan metode ini. Silahkan dites, mumpung ini weekend misalnya, kalian gunakan waktu kalian sebaik mungkin, sisihkan waktu sedikit untuk melakukan backtest atau coret-coret trading plan kalian gitu. Atau jika ini memungkinkan, ini menjadi penambah gitu ya, trading system kalian. Gua rasa itu aja. Terima kasih.